Bagus sekali ilustrasinya. Ya, dia pendetanya memberi contoh. Dia keluarkan handuk yang rapi dan ada bordirnya itu, lipatan. Dan dia beri contohnya sehari-hari. Jadi dia tanya, menurut saudara handuk ini dipakai atau untuk pajangan? Ya, semua jawab, biasanya untuk pajangan. Nah, terus dia tanya lagi, biasanya handuk yang kayak begini ini letaknya di mana? Dijawab lagi, biasanya di kamar mandi yang ada tamu, kalau ada tamu itu. Nah, terus dia cerita, istri saya paling marah kalau handuk ini saya buat lap tangan. Dia marah betul. Nah, terus saya ngomong, nah kalau kamu beli handuk gak boleh dipakai, ya tapi itu untuk tamu, bukan untuk kamu. Udah, jadi masih rapi handuk itu. Terus, nah saya beri contoh handuk yang kedua. Dia bilang, handuknya sudah jelek, kumal sekali, kotor. Saya gak tahu dapat handuk dari mana itu pendeta. Sudah robek-robek lagi. Tapi dia cerita, justru ini yang lebih berguna. Sama-sama handuknya. Ini bisa buat ngeringin anjing yang baru kita mandiin. Dia bilang, kita bisa pakai ngeringin mobil yang baru kita cuci. Kita bisa pakai untuk ngepel yang basah. Kalau di lantai ada basah, ini lebih berguna. Nah, terus dia bilang gini, seandainya satu hari dua handuk ini dua-dua masuk surga. Lalu malaikat tanya, mana yang lebih terpakai dalam hidup ini? Ayo, di surga handuk ini akan dinilai. Mana yang dipakai betul-betul, yang bermanfaat jadi handuk. Ngerti nggak ilustrasi itu? Bagus. Dia panggilkan dua suami istri yang kerjanya suka di mall. Sudah 3 tahun ini 2 orang di mall. Bukan untuk shopping, untuk nginjil, saudara. Wah, kesaksiannya bagus sekali. Nah, saya bisa milih. Saya bisa egois, saya mau tidur saja. Saya juga perlu tidur kok. Saya capek. Tapi saya tahu hidup saya ini untuk siapa dan untuk apa. Ngerti contoh itu? Jadi apa saja yang kita buat selalu tanya, untuk apa? Benefitnya itu ke siapa? Dengarkan ini. Orang Kristen yang selalu kalau mau buat apa-apa hitung untung rugi, maka orang Kristen itu orang yang paling pelit sedunia. Betul enggak? Saudara, ini kebenarannya. Apa saja yang kita lakukan lalu kita hitung untung rugi. Dengarkan baik-baik, ini sederhana sekali. 100% manusia normal itu pasti berpikir untuk apa saja. Pasti aku dapat berapa? Untungnya apa? Ayo, betul tidak? Dan itu wajar, itu tidak dosa. Saya katakan lagi, itu tidak dosa. Tapi kalau kita tahu bahwa ini untuk Tuhan, lalu kita mikir untung rugi, dengarkan, apa saja yang kita pikir untung untuk kita, catat ini saudara. Begitu kita buat apa saja, lalu kita mikirnya, waduh, aku rugi, misalnya. Atau saya bilang, waduh, puji Tuhan, aku untung ini. Percayalah, begitu kita temukan yang untung kita, langsung yang rugi pasti Tuhan. Kok nggak amin? Lu ya atau tidak? Cepat jawab. Pasti. Kenapa? Sebab apa yang dia kehendaki itu pasti tidak pernah kita kehendaki. Lu ya atau tidak? Mengapa Yesus satu-satunya struggle yang dia alami bukan untuk makan? Yesus nggak pernah bergumul untuk makan, untuk hidup, tidak. Satu-satunya tulisan di Alkitab kapan dia struggle? Apa yang dia gumulkan sampai keringatnya bercampur darah? Apa itu? Not my will, but your will be done. Kalau Yesus saja seperti itu, apalagi model kita masih doyan duit begini, harus bergumul betul. Jadi setiap kali kita mikir untungnya kita, yang rugi pasti Tuhan. Maka itu jangan pernah mikir untung rugi. Kali ini kami kesini, kalau saya mikir rugi besar saya ini, saudara. Dari Indonesia tiket lagi mahal karena high season. Saya ke Toronto karena kemenakan istri saya di Tuhan Batuan. Saya respect betul pada dia. Saya datang untuk pernikahan dia 1 Agustus yang lalu. Nah, pelitnya Kanada itu, so ngurus visanya susah, pertanyaannya macam-macam. Sampai umur papa, umur mama. Saya dulu pas semua umur bapak, dia sudah meninggal.
tanya nama adik, kakak, umurnya, lengkap semua. Saya udah lupa. Aduh, bayar 1 juta, dapatnya one entry lagi. Aduh. Nah, itu tiket saya dari Jakarta ke New York. Saya turun New York dulu. Dari New York, putus, saya pulang lewat LA. Itu 1.450 US sudah. Nah, belum dari New York ke Toronto, pulang pergi. Terus yang ngurus tiket saya tahu, kalau hari Senin saya ada di East Coast, pasti saya harus ke Pittsburgh. Ada 1 orang di penjara yang saya mesti kunjungi. Nah, ternyata dia terlalu baik, belum tanya saya, dia urusan tiket itu. Ya udah, saya dibeli tiketnya. Cuma masalahnya, dari airport Pittsburgh ke penjara itu 76 mile. Nah, saya belum dapat orang yang ngantar. Selama ini ada yang ngantar dari Charleroi, Pennsylvania, yang itu penjara di Youngstown itu Ohio. Malam itu, minggu malam, tanggal 2 Agustus yang lalu, saya berunding sama yang punya rumah. Kalau saya tidak berangkat, tiket ini angus. Kalau saya berangkat, saya harus keluar $200 lagi tambahan karena untuk taksi. Karena saya pernah hitung, kalau saya naik taksi dari airport ke penjara itu $200. Saya belum pernah naik, saya cuma pernah hitung kira-kira saja. Gimana ya? Nah, saya mikir untung rugi dong sebagai manusia. Tapi ini jiwa, perlu saya kunjungi. Saya putuskan, enggak, saya berangkat saja. Walaupun saya harus keluar duit. Dan ternyata betul, saya turun di Pittsburgh, kalau pulangnya saya bisa naik Greyhound. Itu murah, cuma $19 30 sen. Itu sudah tahu saya harga Greyhound itu. Taksi dari penjara itu ke Greyhound itu $8. Saya kadang beli 12 atau beli lebih begitu. Nah, terus dari situ saya baru di airport. Akhirnya betul, begitu jalan, biasa orang Indonesia kalau naik taksi ngeliatin argonya terus. Ya, begitu stop 185 sekian sen, saudara. Ya saya beri 200 dong, pasti untuk tipnya juga. Nah, ingat itu. Jangan pernah mikir rugi untuk diri sendiri. Karena kalau kita pikir rugi, yang untung pasti Tuhan. Kok nggak amin lagi? Betul nggak? Pasti Tuhan yang untung. Nah, itu cara saya hidup. Saya nggak pernah terpengaruh. Oh, belum cerita lucu lagi. Saya tiba hari Rabu. Rabu itu tanggal berapa ya? 30. Ya, 30 Juli. Saudara, begitu saya turun, HP saya buka. Yang HP Amerika ini, nomor Amerika. Ternyata dapat kabarnya mau jemput, nggak jadi jemput karena dia harus ke lawyer. Ya sudah. Terus saya telepon, naik apa saya ke rumahmu? Karena saya belum tahu itu dari JFK ke rumah dia. Naik taksi saja. Saya ngitung, saya bawa uang cash cuma $26. Saya tanya lagi, berapa biasa taksi? Oh, $15. Oh ya murah kalau begitu. Masih lumayan tambah tipnya, saya masih punya sisa. Ya udah, saya cari taksi. Ternyata salah, harusnya taksi gelap. Yang ditawar itu, saya naik taksi kuning. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak pernah naik taksi dari airport. Gitu loh. Terus kok saya $22. Ya, uangnya nggak cukup ini nanti. Nah, saya mikir, saya nggak bawa uang, saudara. Saya telepon dia lagi. Kamu bilang $15. Ini sudah $20 lebih nih. Uang saya nggak cukup nanti ini. Nggak apa-apa, saya sudah di rumah. Ya sudah. Supaya kalau kurang saya minta dia. Ternyata kurang. Itu hampir 40 saudara dengan tipnya. Nah, saya kasih dulu 26-nya. Saya turun, maksudnya tunggu, saya minta. Nah, kebiasaan saya dimanapun saya mesti buka handphone. Apa bisa sekian belas jam, cukup lama perjalanan dari Indonesia. Handphone mati terus itu. Wah, SMS banyak. Nah, saya tuh punya 4 handphone untuk Indonesia saja, saudara. Ya, 3 nomor Telkomsel XL dengan Mentari, lalu 1 BlackBerry. Handphone 1 lagi yang kelima nomor Amerika. Itu saya buka semua di taksi itu. Saudara tahu ceritanya? Begitu saya turun, ini yang punya rumah nurunin barang dari bagasinya. Ini belum saya bayar, sopirnya lari, bawa 5 handphone saya hilang semua. Bisa bayangkan itu. Nah, yang hilang saya nggak khawatir handphonenya, saya bisa beli lagi. Tapi datanya itu di 5 handphone itu lebih 3.000 alamat dan 3.000 nomor, saudara. Bayangkan data semuanya itu. Tapi saya berkata, kamu jangan kira aku terpengaruh, enggak. Saya tetap sukacita, saya tetap sejahtera, saya nggak mau terpengaruh. Mereka semua yang bingung.